Yang saya hormati Ibu Ayuni selaku dosen pengampu mata kuliah teori dan kebijakan publik, dan teman-teman semua yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Nurul Apriani dari semester 1, Magister Administrasi Publik. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai kebijakan pengelolaan sampah berbasis teknologi di Kabupaten Pandeglang yang ada di 3 TPA. Dimulai dari agenda setting yang dibuat melalui Fishbone. Dalam Fishbone ini ada 6 indikator, yaitu manpower, method, machine, measurement, mother nature, dan material. Baiklah, indikator yang pertama ada manpower. Di sini terdapat beberapa permasalahan, yaitu yang pertama adalah jumlah petugas kebersihan yang kurang, di mana petugas kebersihan tidak sebanding dengan banyaknya sampah yang terus dikirim dari daerah Cilegon dan Tangerang. Lalu kurangnya pelatihan pengelolaan sampah. Latihan hanya diajarkan oleh petugas kebersihan terdahulu, tidak diajarkan secara berkala. Terakhir, kurangnya keterlibatan pencinta lingkungan yang ada. Keterlibatan pencinta lingkungan memiliki pengaruh signifikan bagi pengelolaan TPA, terutama dalam peningkatan kesadaran masyarakat dan efisiensi pengelolaan sampah. Mereka sering berperan dalam edukasi tentang pentingnya pengurangan pemilahan dan daur ulang sampah yang dapat mengurangi beban di TPA. Kemudian ada indikator method, yaitu pertama, tidak ada sistem daur ulang yang efektif. Saat ini masih menggunakan metode pembuangan sampah konvensional, yaitu open dumping. Kedua, kurangnya sosialisasi tentang pengelolaan sampah yang mengakibatkan masyarakat tidak bijak untuk mengelola sampah secara mandiri. Ketiga, tidak ada bank power pengelolaan sampah. Tidak adanya bank power ini dapat mengakibatkan kurang optimalnya pengelolaan limbah di masyarakat. Tanpa keberadaan bank sampah, potensi untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang TPA menjadi terhambat, sehingga terjadi penumpukan yang dapat mempercepat pemenuhan kapasitas di TPA. Selanjutnya, pada indikator mesin, pertama, kurangnya teknologi pengelolaan sampah modern. Saat ini masih menggunakan metode pembuangan sampah konvensional atau open dumping, dan selanjutnya, alat daur ulang yang kurang. Ini menyebabkan proses recycling sampah menjadi terhambat. Selanjutnya, dari segi measurement, pertama, kurangnya sistem pemantauan. Pemantauan ini tidak dilakukan secara berkala, sehingga ada saja permasalahan yang terjadi setiap harinya tidak teratasi. Kemudian, kurangnya indikator kinerja, dan tidak ada laporan yang berkala. Laporan berkala seharusnya dilaporkan setiap hari, sehingga bisa menjadi acuan terhadap pengelolaan selanjutnya. Lanjut ke indikator Mother Nature, antara lain, tumpukan sampah yang menggunung menyebabkan polusi dan kerusakan lingkungan. Lanjut, dampak ekologis yang dirasakan oleh warga sekitar cukup terasa sehingga menyebabkan protes warga. Dan terakhir, curah hujan yang tinggi juga mempengaruhi keadaan TPA, yang menyebabkan sampah longsor ataupun sampah organik yang terkena air dan menimbulkan bau tidak sedap. Terakhir, di indikator material, pertama, sampah rumah tangga yang berlebihan. Kian tahun, konsumsi rumah tangga menjadi sangat meningkat, sehingga menimbulkan tumpukan sampah TPA yang bermacam-macam. Kemudian, pemakaian barang rumah tangga yang sama sekali tidak ramah lingkungan. Ini menyebabkan sampah susah didaur ulang. Lalu, produk sekali pakai yang meningkat. Ini juga disebabkan dari sampah rumah tangga yang kian hari banyak memakai produk sekali pakai seperti botol plastik ataupun styrofoam. Dan terakhir, kurangnya penyediaan tempat sampah terpilah. Penyediaan tempat sampah terpilah hanya ditemukan di tempat umum dan di jalan besar. Itu hanya menampung sampah dengan frekuensi yang kecil. Dari permasalahan yang tertera, maka bisa disimpulkan bahwa permasalahan utama dalam hal ini adalah belum adanya teknologi dan pengelolaan sampah yang optimal TPA Kabupaten Pandeglang. Baiklah, kita lanjut ke analisis kebijakan menggunakan mind maps. Mind maps ini membantu memahami konsep dengan memecahnya menjadi informasi yang lebih sederhana. Baiklah, kita bahas satu persatu untuk indikatornya. Dari indikator what atau apa itu kebijakan pengelolaan sampah berbasis teknologi? Yaitu upaya pengelolaan sampah menggunakan teknologi modern untuk mengolah, mendaur ulang, atau mengurangi volume sampah secara efektif dan efisien. Lanjut ke indikator why.
Mengapa? Mengapa kebijakan ini harus dibuat? Kebijakan pengelolaan sampah dengan teknologi ini untuk mengatasi peningkatan volume sampah dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Teknologi memungkinkan pengelolaan sampah menjadi energi, mendukung daur ulang, dan mengurangi dampak pencemaran terhadap lingkungan. Lalu when? Kapan? Kapan kebijakan ini harus dilaksanakan? Kebijakan ini harus segera dilaksanakan, terutama saat volume sampah sudah menggunung dan membahayakan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Lalu where? Di mana? Di mana kebijakan ini akan dilaksanakan? Itu sudah sesuai agenda setting tadi. Program dilaksanakan di Kabupaten Pandeglang. Ada di 3 TPA, TPA Bangkono, TPA Boryong Canar, dan TPA Cigelis. Lalu siapa yang terlibat dalam kebijakan ini? Yaitu ada Bupati Pandeglang, Dinas Lingkungan Hidup, Bapeda, pemerintah desa atau kelurahan, dan perusahaan pengelolaan sampah swasta. Dalam hal ini kita bisa bekerja sama dengan pihak swasta guna membuat pelaksanaan menjadi semakin efisien. Bagaimana kebijakan ini dilaksanakan? Secara garis besar, kebijakan ini dilaksanakan dengan menggunakan alat seperti sorting machine, sistem composting otomatis, dan teknologi daur ulang sampah organik atau recycling. Oke, dari mind maps ini kita bisa menilai bahwa kebijakan pengelolaan sampah berbasis teknologi ini mempunyai nilai kebijakan dan diharapkan bisa mengatasi permasalahan sampah di TPA. Baiklah, kita lanjut kepada implementasi kebijakan berupa policy brief. Policy brief ini digunakan untuk memaparkan kebijakan yang akan kita ajukan kepada pihak pembuat keputusan atau pejabat publik untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam policy brief ini dipaparkan mengenai alasan mengapa kita harus melakukan kebijakan tersebut. Intinya, kita harus membuat semenarik mungkin dan rasional agar pejabat publik bisa menerima kebijakan yang diajukan. Pertama, kita paparkan permasalahan yang ada. Dalam kasus ini, dimulai dengan adanya MOU kerjasama yang dibuat oleh Bupati Pandeglang, Bupati Serang, Wali Kota Tangerang, terkait penampungan sampah di 3 lokasi di Pandeglang. Perharinya, 60 truk atau 60 ton sampah dibuang ke TPA Pandeglang dari wilayah pemerintahan Kabupaten Serang dan Tangerang Selatan. Sampah ini kian hari jadi tidak terkendali dan menumpuk, lalu menimbulkan dampak ekologis, lingkungan, dan protes warga. Timbunan sampah tersebut belum bisa dikelola dengan optimal. Selanjutnya, kita analisis dan berikan rekomendasi. Atas dampak kerjasama tersebut menimbulkan berbagai pengaruh ekologis lingkungan dan protes warga, maka diperlukan pengelolaan sampah berbasis teknologi untuk mempercepat pengelolaan sampah di TPA tersebut. Kebijakan yang diajukan yaitu pemilihan sampah menggunakan mesin sorting, lalu sampah organik dijadikan biogas, dan sampah anorganik didaur ulang atau recycling. Inisiasi langkah atau langkah yang akan kita ambil, pertama, kita harus mempunyai mesin pemilah. Ini bisa bekerja sama dengan pihak swasta ataupun pemerintah menyediakan sendiri untuk mesinnya. Lalu sampah yang sudah dipilah maka akan dijadikan biogas untuk sampah organik, di recycling untuk sampah anorganik. Selanjutnya, kita akan melakukan monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut. Adapun nilai kebijakan yang ditujukan, yaitu kebijakan ini adalah mengintegrasikan nilai keberlanjutan lingkungan, juga efisiensi ekonomi, nilai teknologi, serta kesadaran sosial dalam mengelola sampah secara terstruktur. Selain mengatasi masalah sampah yang semakin meningkat, kebijakan ini mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan, membuat lingkungan yang lebih bersih, ekonomi yang lebih inklusif, dan masyarakat yang tentu juga lebih sehat. Selanjutnya ke advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan itu adalah usaha atau upaya untuk mempengaruhi pembuat kebijakan agar mengambil keputusan yang sesuai dengan tujuan tertentu, baik itu untuk kepentingan kelompok, masyarakat, atau isu tertentu. Dalam advokasi kebijakan ini, tujuannya adalah untuk mendorong pembentukan kebijakan baru yang lebih baik. Baiklah, mengenai advokasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis teknologi, kita akan terlebih dahulu membahas tentang masalahnya. Jadi, penumpukan sampah, keterbatasan fasilitas pengelolaan, dan dampaknya terhadap lingkungan itu menjadi sebuah masalah yang ada.
Langkah kebijakan yang diambil pertama adalah penyediaan intensif untuk perusahaan yang mengembangkan teknologi pengelolaan sampah. Kedua, dilakukan implementasi. Ketiga, melakukan kerjasama dengan startup untuk menciptakan inovasi di bidang pengelolaan sampah. Lalu ada strategi advokasinya, yaitu edukasi publik, kemitraan dengan stakeholder, lobbying dengan pemerintah, dan demonstrasi proyek. Mengapa saya mengambil alasan strategi advokasi tersebut? Pertama, mengenai edukasi publik. Alasannya adalah banyak masyarakat yang belum memahami potensi teknologi dalam mengatasi masalah sampah. Edukasi membantu meningkatkan kesadaran, mendukung penerimaan publik, dan membangun dukungan luas untuk kebijakan. Lalu strategi kemitraan dengan stakeholder, karena penyelesaian masalah sampah berbasis teknologi perlu untuk berkolaborasi antara pemerintah swasta, akademisi, dan masyarakat. Dengan mengikutsertakan perusahaan teknologi dan komunitas lingkungan, membuat kebijakan bisa mendapatkan pandangan praktis dan solusi konkret untuk implementasi kebijakan. Lalu ada lobbying dengan pejabat. Pejabat bisa disebut dengan aktor kunci yang menentukan apakah kebijakan ini bisa dilakukan apa tidak. Kita juga akan mengambil contoh kebijakan dari negara lain supaya pejabat mendukung kebijakan yang serupa diterapkan di daerah kita. Lalu ada demonstrasi proyek. Alasannya adalah karena dengan memberikan bukti nyata efektivitas teknologi akan mengurangi keraguan publik, dan pembuat kebijakan ini menunjukkan bahwa teknologi bisa diterapkan dan memberikan manfaat secara langsung. Baiklah, sekian pemaparan tentang advokasi kebijakannya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai RIA dan perhitungannya. RIA ini adalah Regulatory Impact Analysis, yaitu proses sistem untuk menilai dampak potensial dari suatu kebijakan, regulasi, atau peraturan baru sebelum diimplementasikan. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa kebijakan atau regulasi itu efektif, efisien, dan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan biayanya. Rasio untuk mengukur RIA, yaitu CBR atau Cost Benefit Ratio, ialah rasio yang digunakan untuk mengevaluasi kelayakan suatu proyek kebijakan atau investasi dengan cara membandingkan total manfaat yang diperoleh dengan total biaya yang dikeluarkan. Kita ambil contoh untuk menghitung CBR kebijakan Jaklingko di Jakarta. Pertama, kita harus mengidentifikasi komponen biaya dan manfaatnya. Biayanya meliputi investasi awal seperti bus halte sistem operasi, lalu operasional dan pemeliharaan berupa BBM listrik, pekerja, dan biaya pemeliharaan. Lalu ada subsidi dari pemerintah, ini untuk membuat tarif dapat terjangkau oleh masyarakat. Adapun manfaatnya secara langsung adalah pendapatan dari tiket, penghematan waktu, pengurangan biaya transportasi pribadi. Kalau secara tidak langsung itu ada pengurangan kemacetan, pengurangan polusi, peningkatan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, kita akan menghitung total biaya dan manfaat. Ini estimasi dalam 10 tahun ya. Total biayanya dari investasi awal dan biaya operasional. Kalau untuk investasi awal di 10 triliun dan operasional di 2 triliun dikali 10. Jadi 10 triliun ditambah 20 triliun sama dengan 30 triliun untuk total biaya. Total manfaat antara lain dari pendapatan tiket tahunan sebesar 3 triliun, penghematan waktu 2 triliun, pengurangan biaya pribadi 1 triliun, kemacetan 1 triliun, dan manfaat lingkungan 500 juta. Lalu dikalikan 10 tahun sama dengan 75 triliun. Jadi, sudah kita ketahui bahwa total biaya yang dikeluarkan adalah 30 triliun dan manfaatnya yang kita dapat estimasi 75 triliun. Rumus dari CBR adalah total manfaat per total biaya. Total manfaat 75 triliun dibagi total biaya 30 triliun sama dengan 2,5 triliun. Dapat disimpulkan bahwa karena CBR 2,5 lebih besar daripada 1, kebijakan Jaklingko ini sangat layak secara ekonomi. Artinya bahwa setiap Rp1 yang diinvestasikan menghasilkan manfaat ekonomi senilai Rp2,5. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Kritik dan saran dipersilakan di kolom komentar. Terima kasih.